Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas materi jarak antar titik, titik ke garis, dan bidang. Untuk pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1 ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan dibantu agar channel ini semakin berkembang ya. Yang pertama kita ke definisi terlebih dahulu ya, bahwa definisi daripada jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang sebagai berikut ya. Jarak atau D antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut ya. Jadi jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik itu. Misalkan titik A dan titik B, maka jaraknya adalah ruas garis AB yang menghubungkan dari A ke B, misalkan 6 atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jarak atau simbolnya adalah D antara, ini harusnya A kecil ya, ini juga A kecil, antara titik A kapital ini merupakan titik, dan garis L ya. Garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Ya, misalkan titiknya adalah A, garis L-nya misalkan adalah CD. Ya, kita ambil contoh garis L-nya CD, berarti dari titik A tarik yang tegak lurus terhadap garis L atau terhadap CD. Yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus adalah AD, karena AD tegak lurus dengan DC, otomatis ya, karena ini kubus. Tidak mungkin A ke C karena AC tidak tegak lurus dengan CD. Begitu juga dengan A ke tengah-tengah CD, ini juga tidak tegak lurus dengan CD. Yang tegak lurus adalah AD dengan CD, seperti itu. Kemudian jarak antara titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dan bidang. Misalkan A titiknya, bidang V misalkan saya ambil contoh bidang BDHF ya. Bidang BDHF kita tarik dulu dari B ke D seperti ini, dan juga dari H ke F ya, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan BDHF ini bidangnya kita sebut sebagai bidang V misalkan ya. Kemudian titiknya adalah A, yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus adalah dari A ke, yang tegak lurus dari A ke tengah-tengah BD seperti ini. Karena apa? Karena AC ini tegak lurus dengan BD, sehingga kalau A ke tengah-tengahnya juga tegak lurus dengan BD, diwakili oleh garis BD. Jadi kalau mencari jarak dari titik ke bidang, kita harus mencari perwakilan garis dulu yang mewakili bidang tersebut. Bidang BDHF ini diwakili oleh garis BD karena posisi titiknya di dekatnya BD ya. Tidak mungkin kalau A tarik ke H, itu malah panjang sekali, A ke F juga panjang. Jadi yang tegak lurus dari A ke bidang BDHF adalah A ditarik ke tengah-tengah BD, seperti itu. Nah, itu gambarannya bisa juga dari titik mana ke bidang yang lain. Ini tadi sebagai contoh saja. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal. Apabila panjang rusuk kubus ABCD EFGH ini adalah 6 cm, kemudian ada titik P dan Q yang masing-masing terletak pada rusuk HG dan BC ya. Rusuk HG ini ada titik P di mana panjangnya HP adalah 2, berarti secara proporsional P-nya di sini ya. Karena ini 2 berarti PG-nya 4. Kemudian BH adalah 3, H-nya di garis BC seperti ini ya. Sehingga H-nya di tengah-tengah karena panjang BH-nya 3. Oke, yang pertama kita jawab dulu jarak dari titik P ke titik H yang poin A ya. Kita tarik garis dari P ke H seperti ini. Kita tarik garisnya dulu. Oke, sudah. Kemudian untuk mencari panjang PH kita harus pakai segitiga bantu ya, segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya adalah segitiga PGH. Kita tarik G dan H-nya seperti ini.
Oke. Kenapa kita pilih segitiga PGV? Sebenarnya bisa juga PCV ya, tapi saya pilih PGV saja ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya adalah di G ya. Kita lihat ini untuk menjawab poin yang A. Segitiga PGV ya, siku-siku di G ya. Kenapa siku-sikunya di G? Karena PG ini tegak lurus dengan BCGF. Jelas ya bahwa PG tegak lurus dengan bidang BCGF karena kubus. Nah, karena PG tegak lurus BCGF, maka PG ini juga tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang BCGF, termasuk juga garis GC, garis GF, termasuk garis GH ya, termasuk garis GH. Inilah yang menyebabkan bahwa segitiga PGH ini adalah siku-siku di titik G, seperti itu. Nah, untuk mencari PH berarti kita cari GH dulu. Nah, GH kita bisa cari dari segitiga GCH. Siku-sikunya jelas di C ya karena kubus. Berarti GH kuadrat ini bisa kita peroleh dari GC atau CG kuadrat ditambah dengan CH kuadrat, di mana CG atau GC-nya adalah 6 ya, karena ini kubus. 6 kuadrat ditambah dengan CG-nya 3 kuadrat, berarti 36 ditambah dengan 9, berarti 45. Berarti GH kuadrat sama dengan 45. Nah, sekarang kita bisa mencari PH. Kita baru bisa mencari PH kuadrat dengan rumus Pythagoras ya. Karena ini PH-nya sisi miring, berarti PH kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah dengan GH kuadrat. Seperti itu. PG-nya 4, berarti PG kuadrat 4 ditambah GH kuadratnya adalah 45 yang barusan tadi kita cari. Sehingga 4 kuadrat 16 ditambah dengan 45. Ini ketemunya adalah 61, sehingga panjang PH itu adalah akar 61, seperti itu. Jadi jawaban untuk yang A ini adalah akar 61. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, jarak titik H ke AC. Tapi sepertinya tidak cukup, kita ke lembar berikutnya saja. Untuk poin B, ini tadi jarak dari titik H ke garis AC. Kalau 2 huruf mewakili garis, kalau 1 huruf mewakili titik gitu ya. Dari H ke AC. Berarti kita buat dulu garis bantu AC-nya. Ruas garis AC kita buat seperti ini ya. Bagaimana cara mencari jarak dari titik ke garis? Seperti definisi yang tadi, berarti kita tarik yang tegak lurus dari H ke garisnya. Nah, yang tegak lurus mana? Oke, sebenarnya kita bekerjanya kalau secara teori dari bidang ya, bahwa AC itu pada bidang ACGE. Kemudian dari H, berarti yang tegak lurus bidang melalui H dengan ACGE adalah bidang HFBD. Nah, sehingga dua bidang ini saling tegak lurus, sehingga perpotongan dari dua bidang ini adalah ini ya, H ke tengah-tengah dari AC. Begitu ceritanya. Tapi secara logika juga kita bisa membayangkan bahwa kalau kita tarik dari H ke tengah-tengah AC, dia akan tegak lurus. Kalau H ke A kan tidak mungkin tegak lurus karena bukan siku-siku. H ke C juga tidak tegak lurus, sehingga kita tarik ke tengah-tengah dari AC, kita tentukan tengah-tengahnya dulu ya. Dengan cara ini kita tarik BD sehingga berpotongan ya, AC dan BD berpotongan di titik O misalkan. Nah, tinggal kita tarik dari H ke O. Seperti ini. Kita tarik dari H ke O. Oke. Seperti ini ya. Mencari HO atau mencari jarak dari H ke AC. Jadi H ke AC jaraknya adalah HO. Jaraknya adalah HO, seperti ini ya. Kenapa? Karena HO tegak lurus dengan
AC seperti ini ya. Oke, kenapa HO tegak lurus dengan AC ya? Karena AC ini kan pada bidang ACGE ya. Bidang ACGE ini tegak lurus dengan bidang BDHF. Nah, karena ACGE dengan BDHF dia dua bidang yang saling tegak lurus ya, berarti garis yang ada di bidang ACGE ya, garis yang ada di bidang ACGE berarti kan AC tegak lurus juga dengan garis yang ada di bidang BDHF, yaitu HO seperti ini ya. Ini harusnya kebalik ya, yang ini AC, yang ini HO ya. Posisinya biar dia satu kesatuan, di kiri semua dan di kanan semua. Oke, seperti ini alasannya ya, kenapa H tegak lurus dengan HO tegak lurus dengan AC. Oke, untuk mencari HO kita gunakan segitiga ya. Lihat segitiganya apa? Segitiga yang ada HO-nya jelas, yang mudah kita tentukan, yaitu segitiga HDO. Segitiga HDO. Jelas siku-siku. Jelas siku-siku di D ya, karena ini kubus. Nah, sehingga kalau siku-siku di D berarti HO kuadrat sama dengan HD kuadrat tambah DO kuadrat ya. HD adalah 6 karena rusuk kubus 6 kuadrat. DO, nah kita cari ya DO nya dulu. Untuk mencari DO, karena ini setengah dari BD ya, berarti setengah dari BD ini kan diagonal, BD itu kan diagonal sisi ya. Dimana diagonal sisi itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang itu rusuk akar 3. Kalau enggak kita cari pakai siku-siku, bahwa BD kuadrat ini kan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat seperti ini ya. Kalau cara panjangnya berarti AB kuadrat 6 kuadrat, AD kuadrat juga 6 kuadrat. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat nanti diperoleh 36 tambah 36 72, atau nanti ketemunya 6 akar 2 ya, seperti ini. Sehingga BD-nya adalah 6 akar 2, maka DO-nya adalah 3 akar 2 seperti ini. Nah, sehingga DO kuadrat berarti 3 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat ketemu 18 ya. Sehingga kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah 54 ya. Sehingga HO-nya adalah akar dari 54. Oke. Ini jawaban dari soal yang kedua atau soal B, jarak dari H ke AC hasilnya akar 54. Ini bisa disederhanakan juga ya. Kita cari paling sederhananya yaitu 3 akar 6 cm seperti ini. Oke, kita ke soal yang ketiga langsung ya. Soal ketiga atau ke C, ini adalah jarak dari titik F ke bidang ABCD seperti ini. F-nya ada di atas, ABCD-nya ada di bawah. Nah, ini cukup simpel ya, tidak rumit ya. Bahwa jarak dari F ke ABCD tinggal kita lihat, tidak mungkin AF karena nggak siku-siku, AD juga nggak mungkin, FC juga nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah dari F tarik ke B. Ini otomatis ya, karena FB tegak lurus AB, tegak lurus BC, tegak lurus BD, tegak lurus semua garis yang ada di alas, sehingga jaraknya adalah FB atau BF ya. Jaraknya adalah FB, yaitu FB-nya adalah 6 cm ya, seperti ini. Oke, ini penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.